Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Staika. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa, dosen, alumni, dan juga berbagai kalangan inspiratif. Tema podcast kali ini yaitu tentang beasiswa. Nah, untuk ngobrol-ngobrol soal beasiswa, ini udah ada narasumber kita, yaitu salah satu penerima beasiswa yang ada di STAI Alkamal Sarang. Kali ini kita bersama dengan Kak Pia. Halo Kak Pia. Halo Kak Mina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya bisa kenalin dulu? Oh iya, perkenalkan saya Siti Novia, saya dari program studi manajemen pendidikan Islam semester 6. Alamat saya Desa Babak Tulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Lebak. Oke. Kalau sebenarnya kan di Staika ini ada banyak sekali beasiswa. Salah satunya beasiswa prestasi, beasiswa tahfidz, kemudian KIPK sama pemerintah kabupaten. Kalau Kak Fia ini termasuk penerima beasiswa apa? Beasiswa KIP. Menerima beasiswa KIP itu dari semester awal masuk sampai nanti insya Allah sampai lulus. Kak Fia bisa jelasin atau mungkin bisa sambil cerita juga gimana prosesnya bisa dapetin beasiswa ini, terus juga mungkin ada step by step-nya bisa dibagi ke teman-teman semua buat nanti mungkin mahasiswa-mahasiswa baru yang mau masuk Staika. Oh iya Kak, karena sebenarnya itu saya pengen kuliah di luar, tapi terhalang restu dari Bapak. Karena pada saat itu kan saya juga sudah kehilangan seorang ibu kan. Nah, di situ juga kan Bapak kan mikirnya, oh kamu harus fokus ke rumah nanti ke adik-adik gitu kan. Nah, setelah itu saya nggak jadi kuliah di luar. Nah, salah satunya yaitu mungkin saya kalau lagi kuliah itu di Rembang sendiri. Nah, di Rembang sendiri ini saya izin ke Bapak, saya mau kuliah di BPPI pada saat itu. Nah, saya tidak diizini. Respon dari Bapak saya itu seperti ini. Kalau kamu bolak-balik dari sini ke Rembang, nanti kamu capek sendiri. Ya, lumayan ya. Nanti kan ngurus rumah, terus adik-adik juga gitu kan. Jadinya tidak diizini. Terus ke Tuban juga saya, dan responnya sama gitu kan. Terus saya punya niatan ke tidak kuliah. Tidak kuliah tahun inilah, tapi saya masih punya keinginan untuk lanjut kuliah lagi. Pikir ya mau rencananya tuh. Terus saya curhat kan punya teman. Nah, saya curhatnya itu seperti ini. Saya tidak boleh tidak diizini orang tua saya, tidak diizini orang tua saya kuliah karena keadaan dan juga di rumah kan tahu sendiri tadi kan. Curhat terus saya nggak boleh keluar kuliah jauh-jauh. Nah, terus habis itu saya dikasih tahu di STAI Agama sendiri. Saya dikasih tahu linknya atau brosurnya itu beasiswa. Nah, itu beberapa minggu dan beberapa hari hanya saya lihat saja. Terus saya dikasih tahu saudara saya untuk yang namanya kuliah tahun ini. Kalau kamu tidak kuliah tahun ini, nanti lulus kamu akan lebih lama. Terus saya daftar beasiswa ini itu H-1-nya, H-1, dan paginya itu saya dikasih tahu saudara saya kalau kamu tidak kuliah tahun ini nanti lulusnya malah molor. Nah, malamnya saya baru daftar dan itu pun saya hanya daftar diri, bahkan foto dan berkas-berkas pun itu belum sama sekali. Dan alhamdulillahnya ada tes dan alhamdulillah saya keterima. Dan saya keterima itu saya belum izin ke bapak saya, nggak tahu saya tes dan sebagainya itu bapak nggak tahu. Terus habis saya diterima baru saya izin ke bapak, saya kasih tahu biasanya saya keterima beasiswa KIP di STAI Agama Sarang. Tempatnya di mana? Bapak bilang seperti itu, di depan BRI Sarang. Dan awal perjalanan saya kuliah sampai semester 1 dan di situ UAS hari pertama.
Pas hari pertama itu sebelum saya pergi kuliah, mampu saya izin minta doa untuk semoga lancar kan tesnya. Terus habis itu saya salin, terus setelah itu bapak saya tuh nyium saya dan nggak tahu kenapa itu saya lihat matanya itu berkaca-kaca gitu. Terus habis itu saya pulang pulang dari kampus tes, saya dapat kabar disuruh pulang oleh adik saya. Biasanya saya dapat kabar disuruh pulang gitu aja tanpa dikasih tahu. Dan besoknya dan kedua kalinya saya kehilangan seorang orang tua itu. Ya, jadi teman-teman, Mbak Via ini sebenarnya adalah seorang yang menurut aku kuat banget karena dia itu tadi udah diceritain kalau dia kehilangan kedua orang tuanya di umur yang kita sebenarnya seumuran juga gitu. Terus kehilangan dan juga masih ada tanggung jawab ke adik-adik juga. Adiknya ada berapa? Ada dua, yang pertama itu kelas 1 SD dan yang kedua kelas 2 MA. Udah besar ya? Iya. Tanggung jawabnya besar banget. Nah, kalau buat ngurusin kan pasti ngurusin adik, masakin dan lain sebagainya. Caranya bagi waktu gimana, Mbak? Kuliah sendiri kan dari siang sampai sore. Dan saya alama sendiri kan sangatlah membantu saya juga kan kuliahnya siang. Dari pagi sampai siang tuh masih bisa berkegiatan yang lain dan itu bisa saya bagi untuk di rumah sama adik-adik juga. Kan Mbak Via ini juga tulang punggung keluarga kan. Kalau penghasilannya sehari-hari dari ngajar, Mbak Via ngajar. ya sama jadi tutor juga. Tutor. Iya. Tutor apa? Tutor PKBM. Oh, ya. Terus kalau bagi waktunya kan adik juga butuh perhatian, sedangkan Mbak Via sendiri juga kalau di kampus tuh aktif banget, ikutin acara ini, event-event itu, ikut jadi panitia segala macamnya. Gimana cara bagi ininya perhatiannya gitu? Oh, kan adik saya sendiri kan umurnya masih agak nggak jauh kan, jauh beda sama saya. Nah, kita bisa gantian sama adik. Kita gantian. Tapi kalau misalkan nggak sama-sama punya kepentingan, terus yang kecil adiknya ikut siapa? Ya ikut, misal saya ada kegiatan atau kuliah ya saya ajak. Oh, diajak. Iya, Jadi sering-sering diajak ke kuliah juga. Berarti Mbak Mia ini merasa kebantu banget dengan adanya beasiswa ini. Iya, terbantu banget. Soalnya kan saya dari awal masuk sampai nanti lulus kan sudah ditanggung beasiswa ini. Iya. Nah, tadi kan katanya gantian kalau ada acara apa-apa juga satu ada acara, satu gantian ngurus adik. Nah, pasti pasti capek dong, ya kan? Nah, caranya gimana cara ngatasin rasa capek itu kalau lagi down-downnya, kalau lagi nggak semangatnya, apa yang bisa bikin Mbak Via bangkit lagi buat semangat lagi? Oh, iya. Kalau dirasa capek itu wajar sih, memang capek. Tapi dari kebiasaan itu saya belajar bahwasanya kebiasaan itu menjadikan saya lebih dari yang sebelumnya gitu kan. Kalau eh, terkait saya bisa seperti ini, alhamdulillah saya itu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mensupport saya, mendukung saya dari impian sampai yang lain itu saya didukung, alhamdulillah seperti itu. Dan yang menjadikan saya kekuatan saya yaitu kedua adik-adik saya itu sendiri. Dan saya menanamkan ke adik-adik saya bahwasanya itu pendidikan itu sangat penting. Mereka harus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Oke, kembali lagi ke beasiswa tadi. Ada pertanyaan yang belum dijawab. Kalau step-stepnya Mbak Via, step-step buat daftar KIP-nya. Pertama kita kan daftar di link itu kan, link dari brosur itu. Terus kemudian ada tes tertulis, tes wawancara juga. Seperti itu. Sama tes wawancara. Bisa dibagiin nggak tips-tips biar bisa kita lolos tes wawancara atau mungkin tips-tipsnya biar bisa lolos beasiswa KIT itu kayak gimana? Kalau menurut saya sendiri itu sesuai apa yang terjadi di diri kita sendiri, kita ceritakan dengan jujur apa yang sebenarnya. Jadi kalau memang benar-benar tidak mampu ya bilang tidak mampu gitu ya. Iya. Nah, Mbak Via bisa ngasih
motivasi buat teman-teman semuanya yang pengen kuliah, pengen lanjutin pendidikan, tapi mereka kehalang sama ekonomi, halang sama biayanya. Saran saya sih kalian jangan takut, terdapat beasiswa yang banyak sih. Nah, terutama di STAIKA sendiri ada beasiswa KIP, beasiswa Pemkab, beasiswa tahfidz dan juga beasiswa prestasi. Jadi jangan takut untuk kalian-kalian yang ingin melanjutkan pendidikan kalian ke depannya. Nah, kalau buat teman-teman yang udah jadi penerima beasiswa di STAIKA khususnya, Mbak Fia bisa ngasih pesan-pesan buat mereka nggak? Pesan untuk saya sendiri kan ya, terutama untuk mempertahankan KIP ini kan kita harus meningkatkan prestasi kita dari akademik juga, kegiatan dan lain sebagainya. Jadi lebih ini aktif kegiatannya, aktif kuliahnya gitu ya Mbak. Nah teman-teman itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama narasumber kita Mbak Fia, penerima beasiswa KIP di STAI Al-Kamal Sarang. Semoga ngobrol tadi bisa jadi inspirasi, motivasi buat kita tetap bisa semangat dan terus belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.